Rosella ataupun Hibiscus sabdariffa dan peranannya. Tumbuhan Rosella itu berdasarkan aspek morfologinya itu memiliki perawakan ataupun habitus berupa perdu dengan batang atau kaulisnya itu berbentuk bulat kayu dan pertumbuhannya yaitu simpodia. Macam daun yang dimiliki oleh tumbuhan Rosella adalah tunggal dengan menyirik 5 sampai 3 sampai 5 buah. Kemudian bentuk daun dari Rosella adalah lancet. Nah, dengan tepi daunnya itu bergerigi. Nah, kemudian bunga dari Rosella itu berwarna merah yang khas dengan perbungaan racemosa dan simetri bunganya itu berupa radial ataupun actinomorph. Nah, mahkota atau corolla yang dimiliki dari Hibiscus sabdariffa ini berwarna merah muda. Kemudian tumbuhan Rosella ini telah banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia maupun di desa saya yaitu Desa Buder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon sebagai minuman, dan di beberapa daerah lain itu sudah dijadikan sebagai sirup yang dimana Rosella ini berkhasiat untuk menangkal radikal bebas karena memiliki kandungan senyawa flavonoid dan pigmen antosianin. Nah, sumber utama yaitu pigmen antosianin itu dimiliki dari bagian kelopak bunga Rosella yang secara morfologi itu memberikan warna yang khas yaitu merah keunguan. Ya, makanya Rosella berwarna merah keunguan karena dia memiliki pigmen antosianin. Nah, menurut penelitian ekstrak dari kelopak bunga Rosella itu memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan memiliki kemampuan menangkap radikal bebas dan memiliki senyawa polifenol. Nah, di sini masyarakat Indonesia itu telah banyak menggunakan Rosella ini sebagai minuman herbal untuk dapat menurunkan tekanan darah, mengatasi kolesterol, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, nama lokal dari Rosella ini biasa disebut juga sebagai susur ataupun Rosella. Kemudian peranan dari tumbuhan Rosella ataupun Hibiscus sabdariffa ini seperti yang tadi dijelaskan yaitu pertama sebagai teh Rosella. Bagian tumbuhan yang digunakannya adalah bagian bunganya, bunga Rosella. Cara pengolahan atau pembuatan dari teh Rosella ini yaitu dengan dikeringkan terlebih dahulu bunga Rosella ini, kemudian setelah kering dijemur di bawah matahari ya, di bawah sinar matahari, kemudian baru bisa diseduh dengan menggunakan air hangat ataupun air panas dengan ditambahkan gula ataupun madu sesuai selera. Kemudian yang kedua adalah sebagai sirup. Nah, bagian yang digunakan untuk membuat sirup Rosella itu adalah bunganya. Cara pengolahannya mirip seperti teh tadi, dikeringkan terlebih dahulu dan dihilangkan bijinya, lalu ditambahkan gula, air, dan CMC atau karboksimetil selulose yang berfungsi sebagai pengental sehingga sirup ini kental gitu ya, tidak seperti air dan biasanya ditambahkan dengan air saat penyajian sirup dan ditambahkan es sesuai selera. Kemudian yang ketiga, selain sebagai sumber pangan ya, tumbuhan Rosella ini juga dimanfaatkan di bidang industri kosmetik. Yang pertama itu sebagai masker wajah. Berdasarkan tadi ya penelitian yang tadi, Rosella itu mengandung beberapa senyawa fitokimia ataupun kimia gitu ya, yaitu antara lain asam askorbat ataupun vitamin C, asam sitrat, polifenol, dan pigmen antosianin serta flavonoid. Nah,
sehingga dapat digunakan sebagai masker wajah karena dia dapat, melembabkan, wajah, kemudian dapat digunakan juga sebagai lip balm karena dia memiliki pigmen antosianin dan bermanfaat untuk memberikan, vitamin C kepada, bibir gitu ya, karena dia mengandung asam ascorbat tadi. Kemudian, eee, Rosella itu kan memiliki pigmen antosianin sehingga pigmen antosianin inilah berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat melindungi, dari radikal bebas. Nah, itulah beberapa, eee, terkait tumbuhan Rosella dan manfaatnya baik sebagai sumber pangan maupun sebagai, bermanfaat di industri kosmetik. Sekian, penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.